Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kebakaran melanda kawasan hutan jati di perbukitan arah-arah Bondowoso. Sulitnya mencapai titik api membuat 3 unit mobil damkar tak bisa berbuat banyak. Sehingga pemadaman hanya dilakukan secara manual dengan menggunakan ranting kayu. Proses pemadaman api secara manual. Area hutan jati di kawasan perbukitan Arak-Arak, Kecamatan Nuringin, Bondowoso, Rabu malam terbakar. Banyaknya ilalang kering membuat api cepat merambat sehingga tersebar di sejumlah titik. Meski 3 unit mobil damkar tiba, namun upaya pemadaman terkendala akses dan medan perbukitan. Akibatnya pemadaman hanya bisa dilakukan manual dengan menggunakan ranting kayu. Kasih Damkar Pemkab Bondowoso mengatakan bahwa api sudah bisa dijinakan. Namun petugas masih disiagakan sebab kebakaran susulan berpotensi kembali terjadi. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 telah terjadi kebakaran hutan tepatnya di Arak-Arak, Desa Sumber Cantik, Kecamatan Nuringin, di depan wisata Petrekoni. Informasi yang kami terima awal terjadi kebakaran pada jam 16.00. Damkar BPBD Polsek Tengger Koramil meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Tak hanya hutan Arak-Arak, kebakaran juga terjadi di wilayah pegunungan Kabupaten Bondowoso, seperti hutan lereng Pegunungan Ijen, Kecamatan Ijen yang terbakar hebat pada akhir Juni lalu. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, sebuah truk pengangkut kayu bakar menabrak tebing pembatas jalan di jalur menurun Kecamatan Bareng, Jombang. Akibatnya saudara, seorang kuli angkut yang menumpang di truk tewas tertimpa muatan kayu. Sebuah truk pengangkut kayu bakar menabrak tebing pembatas jalan di jalur menurun Desa Gelaran, Kecamatan Bareng, Jombang, Kamis siang. Peristiwa bermula saat sebuah truk melaju dari arah Wonosalam menuju Jombang. Saat di jalan menurun, tiba-tiba as roda truk bagian belakang patah hingga rodanya terlepas. Akibatnya, laju truk semakin kencang dan hilang kendali. Truk yang dikemudikan Amin Tohari, warga Wonosalam, terguling hingga seluruh muatannya tumpah, termasuk seorang kuli angkut yang naik di atas muatan kayu. Seorang kuli tewas tertimpa kayu sementara 3 lainnya terluka, yakni sopir truk dan 2 kuli angkut lainnya. Ambrol, pas belakang ambrol, tadi lepas kendali, terus tak bisa direm. Akhirnya oleng ke kiri, nabrak kampeng tadi. Terus di kendaraan ada berapa orang tadi, Pak? 4 orang, yang 1 di atas, yang 3 sopir sama kulinya itu di depan. Sepertinya ya rem blong, kemudian hatnya putus, kemudian baru kecelakaan gitu. Tadi mobil dari arah mana, Pak? Dari arah selatan Ya. menuju ke utara ke Jombang, mau setor kayu bakar gitu. Oh, muatan kayu bakar, Pak? Iya. Pak, tadi di mobil ada berapa orang, Pak? 4 orang, Itu termasuk sopir? sopir sama yang kerja gitu. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan truk serta muatannya dievakuasi agar jalur kembali normal. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Puluhan pemuda di Jember nekat merusak rumah serta menganiaya seorang warga hingga mengalami luka-luka. Polisi yang berupaya menghalau massa akhirnya menangkap 19 terduga pelaku. Dengan berkonvoi sepeda motor, puluhan pemuda bergerak ke Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, Rabu dini hari. Mereka lalu merusak sebuah rumah dengan cara melemparinya dengan batu. Para pelaku juga mengeroyok seorang warga yang berupaya menghalangi mereka. Bentrokan sempat terjadi sebab sejumlah warga melawan dengan menggunakan pentungan kayu. Keributan berangsur mereda setelah aparat kepolisian Jember tiba dan menghalau massa. Polisi melepaskan tembakan ke udara sehingga para pelaku kocar-kacir dan meninggalkan motor mereka. Hingga Rabu siang polisi menahan 19 terduga pelaku dan masih dalam pemeriksaan. Bahwasanya ada rumah salah satu warga yang dirusak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Jadi dari laporan tersebut akhirnya kami dari Satreskrim Polres Jember, Tim Kalong dan juga Polsek Gumuk Mas dibantu dengan warga sekitar
kita berhasil mengamankan terduga pelaku yang merupakan warga dari luar daerah tersebut yang berada di sekitar TKP. Hasil pemeriksaan sementara diketahui para pelaku diduga berasal dari salah satu perguruan silat. Namun motif perusakan rumah warga masih dalam penyelidikan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, mobil minibus mengalami kecelakaan hingga terbalik di Jalan Kertajaya Indah Regensi, Surabaya. Mobil sempat menabrak pagar dan pohon di tepi jalan. Evakuasi berlangsung dramatis karena kaki dan tangan korban terjepit kursi. Mobil yang dikendarai Risa Badjabir bersama sang istri Fahima menabrak pagar dan pohon hingga terbalik di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya, Rabu sore. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas damkar dan tenaga kesehatan PMI kesulitan saat hendak mengevakuasi Fahima karena kaki kanan dan tangan kirinya terjepit kursi mobil. Evakuasi akhirnya berhasil dilakukan usai petugas membongkar pintu samping mobil. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil mengantuk. Suami istri? Sama Pak Sutri ya? Pak Sutri. Itu arahnya dari mana? Ya dari sana, dari utara. Dari utara ke selatan. Ke selatan. Tiba-tiba sudah posisi terbalik atau seperti apa tadi? Ya saya tahunya sudah terbalik gini aja, Mas. Sudah terbalik. Terus sampean masuk di dalam gimana Mas katanya? Maksudnya? Kan masuk di dalam ikut menolong kondisi. Yang pertama tadi Gojek, dari Gojek ada anak Gojek itu. Saya masuk untuk bantu evakuasi yang suaminya aja. Kasus kecelakaan masih ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Saudara, pasangan suami istri yang membawa anak balitanya mencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko di Madiun. Usai menggondol tabung mereka kabur menggunakan motor. Pelaku yang diduga pasangan suami istri ini berboncengan motor menyatroni toko milik Sumini di Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Rabu siang. Sang pria turun dari motornya masuk ke toko dan mengambil tabung gas LPG berukuran 3 kg. Sementara istrinya berada di atas motor sembari mengawasi situasi dan menggendong anak balitanya. Pelaku kemudian kabur. Menurut pemilik toko, pencurian di tempatnya beberapa kali terjadi. Sebelumnya burung berkicau digantung di depan toko juga hilang digasak pencuri. Akibat pencurian tersebut pemilik toko merugi ratusan ribu rupiah. Dari arah utara ya Mas, utara terus berhenti di depan itu terus langsung ngambil, langsung lari ke itu sebelah gitu. Itu ambil apa Bu? Ambil LPG kosongan 1. Gitu. Tapi sering Bu ada pencurian di sini. Nah, sering Mas, cuma yang kebetulan ibu tok yang ngambil LPG sama dulu burung ya Mbah ya, burung tuh ya juga diambil burung. Itu berapa orang Bu? 2 orang. Nek burungnya aku nggak tahu Mas, cuma kurungannya di depan pos yang itu. Ambil LPG ini berapa? 2 orang. 2 orang. Terus? Pemilik toko tidak melaporkan kasus pencurian yang dialaminya karena kerugiannya hanya ratusan ribu rupiah. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Kita ke informasi olahraga saudara. Persebaya Surabaya menggeber latihan jelang laga away menghadapi PSS Sleman pada hari Sabtu. Tim Bajul Ijo akan membawa 22 pemain dalam laga tandang ini. Namun satu penyerang asingnya, Paulo Victor, harus absen karena masih cedera. Jelang laga away menghadapi PSS Sleman pada hari Sabtu, Persebaya menggeber latihan di lapangan Tor Surabaya pada Rabu sore. Latihan tim Bajul Ijo dipimpin langsung pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi. Persebaya akan membawa 22 pemainnya, namun striker asal Brazil Paulo Victor terpaksa absen karena masih pemulihan cedera. Persiapannya seperti apa, Coach? Persiapannya ya kita sudah tahu Sleman kalau main di kandang seperti apa ya kita antisipasi. Kita lihat hari Sabtu aja Mas. Tidak mungkin saya berikan di sini kan. Ya hampir seperti yang saya katakan, semua tim di Liga 1 kuat, bagus, merata gitu. Ya semua harus kita waspadai. Jangan sampai kita nanti si A, si B, si C nya yang muncul. Berapa pemain Coach yang dibawa? Seperti biasa 22 pemain.
termasuk Victor. Victor, saya kira belum bisa Victor. Uston Nawawi tetap mewaspadai permainan kolektif PSS Sleman, apalagi mereka berlaga di kandang. Skill para punggawa Elang Jawa secara umum juga merata. Saat ini tim Persebaya berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga 1. Mental Persebaya kini bangkit usai meraih 3 kemenangan beruntun. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.